Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Arah Angin. Jaga hutan kita. Sudah ada Satgas PKH Pak Barita Simanjuntak yang tadi cukup panjang menjelaskannya ya, dan offline-nya juga kita masih bahas loh, ini luar biasa ya. Tapi Pak Barita, Satgas PKH kan menagih denda pada 71 perusahaan ya menggunakan kawasan hutan ini untuk sawit dan tambang dengan nilai total 38 triliun rupiah Pak ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di daerah mana saja mungkin pelanggaran tersebut terjadi Pak Barita? Nah, ini kan ada 71 korporasi sawit dan tambang. Oke. Jadi 49 itu korporasi sawit. Dan 22 itu PT tambang. Yeah. Nah, dari 49 PT sawit itu sudah masuk jadwal tagih untuk memenuhi kewajibannya. Ada 33 PT yang hadir dan 3 yang belum hadir. Okay. Yang 13 lagi sedang menunggu untuk dijadwalkan untuk ditagih. Dari 49 itu 15 sudah melakukan kewajibannya sejumlah 1,7 triliun. Okay. Yang 5 PT sedang untuk siap membayar dan ada 13 PT yang keberatan. Terhadap yang keberatan ini kita adu data. Apabila dia memiliki data, Satgas juga punya data otentik yang bersumber dari hitungan audit berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45. Jadi tidak asal dibuat hitungan itu. Okay. Nah, ini angka yang kita sudah punya pegangan. Tapi apabila korporasi mengarasa keberatan, ya kita sampaikan, kita beri tenggang waktu. Apabila keberatan itu tidak bisa diterima, kita memberi tenggang waktu untuk memenuhi kewajibannya. Dan apabila kewajiban memenuhi denda administrasi tidak juga dipenuhi, maka langkah hukum progresif akan bekerja. Hukum pidana akan ditegakkan. Sehingga orang tidak main-main. Sebab kekayaan negara ini kan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak negara untuk mendapatkan kewajiban dari korporasi yang mengelola selama ini tidak sah harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu menjadi tugas dari Satgas untuk melaksanakan itu. Nah, jadi kalau dari kalkulasinya itu diharapkan sampai dengan akhir tahun itu bisa 1,8 sekian triliun yang diharapkan bisa masuk dari denda administrasi ini. Dan sedangkan di perusahaan tambang ada 22 PT tambang, 22 sudah masuk jadwal tagih, 9 sedang menunggu. Nah, dari situ 13 PT itu sudah hadir, 1 sudah membayar sejumlah 500 miliar dan 3 siap untuk membayar. 1 memang mengajukan keberatan, tetapi untuk ini pun karena Satgas bekerja berdasarkan regulasi peraturan, ya kita memberi ruang untuk keberatan, tetapi peraturan dan ketentuan kepatuhan itu harus berwujud pada pelaksanaan kewajiban itu. Sehingga dengan demikian kalau di sektor tambang itu kita harapkan bisa pembayaran denda administratif itu 3,7 sekian triliun. Okay. Nah, inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas memenuhi kewenangan yang diatur berupa penagihan denda administrasi. Nah, jadi kemudian pengalihan atau pengelolaan pemulihan keuangan negara dengan mengalihkan tanah yang lahan hutan yang dikelola secara tidak sah kepada entitas BUMN kita Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola secara profesional. Sebab ada di situ korporasi yang punya karyawan SDM buruh. Ini kan harus berlangsung terus. Jangan sampai menimbulkan efek lain. Nah, kita serahkan itu ke Agrinas Palma Nusantara untuk dilakukan pengelolaan secara profesional. Sebab nanti BUMN kita kan diawasi oleh DPR, diawasi oleh publik, sehingga tidak ada kekayaan hutan kita itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar kemakmuran dan kewajiban kepada rakyat. Nah, dengan itu kita harapkan ini bisa menjadi tata kelola yang baik. Jadi tidak hanya berhenti di denda, di penguasaan kembali, tetapi juga tata kelolanya ke depan. Kita harus memperbaiki dan memastikan semua tunduk pada regulasi. Kita mendukung bisnis, investasi, tetapi harus tunduk pada aturan hukum dan kepentingan nasional. Ini tidak bisa ditawar. Begitu. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, DPR akan membentuk panja untuk masalah alih fungsi lahan ini, Pak ya. Nah, apa prioritas utama dari panja tersebut, Pak? Pertama, kalau kita bentuk panja ini kan ingin mendapatkan satu penjelasan dari semua pihak.
kalau kita hanya mendengarkan dari pemerintah, kan sering kita sudah meminta data. Data pun kita tidak bisa mendapatkan dari pemerintah. Yeah. Bahkan sulitnya luar biasa. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah membentuk panja. Karena panja itu bisa mengundang lintas sektoral. Karena begini, saya melihat bahwa di dalam pengelolaan kawasan hutan ini kan ada dasar undang-undang. Ya. Bahwa di Undang-Undang 41 hutan dikelola secara multifungsi, ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, oleh karena itu ini yang akan kami lihat keseimbangannya sampai di mana tiga aspek tadi. Dan kemudian tiga aspek itu kan berarti ada ketentuan aturan yang diatur dalam Undang-Undang 41 itu adalah mengenai hak dan kewajiban tadi. Nah, oleh karena itu nanti akan kita sisir. Nah, ketika kita mendapat penjelasan dari pemerintah, maka kita juga mengundang para pihak termasuk stakeholder untuk memberikan penjelasan. Oke. Seperti yang Pak Barita sampaikan tadi, yang sudah ditangani oleh Satgas, ini kan kita juga perlu mendengarkan penjelasan mereka, terutama mereka yang nggak mau membayar, kemudian mereka masalah data, ini kan bisa kita klarifikasi semua. Oleh karena itu dari hasil kesimpulan panja kita bisa berikan rekomendasi kepada Satgas. Oleh karena itu saya terang mendukung sekali langkah-langkah upaya Pak Prabowo yang telah membentuk Satgas. Ini kan ini amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dan sebetulnya ini diawali adalah di pemerintah sendiri. Karena ketika kami menusuk Undang-Undang Cipta Kerja itu spirit semangatnya adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah investasi yang terjadi. Yang sekarang ini terbukti kemarahan Tuhan dibuktikan dengan banjir dan kemudian ini bentuk pukulan dan peringatan atau Tuhan menjewer kita. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memang ketelanjuran dulu dilaporkan 3,5 juta, Pak Barita. Saya terkejut tadi kalau Pak Barita menyampaikan sudah 3,8, berarti kan ada data yang diumpetin. Nah, ketika bahas undang-undang kan ada yang diumpetin. Kenapa? Dilaporkan waktu 3,5 juta. Padahal ini Pak Barita udah di lapangan, udah bisa menyita 3,8. Artinya kan bisa lebih daripada itu gitu loh. Terjadinya penyimpangan ini. Nah, oleh karena itu dari 3,5 juta itu kita dulu pecah, kita sisir ada 3 ya. Satu itu adalah ketelanjuran bagi petani-petani transmigran, itu udah kita berikan semacam privilege atau kebebasan untuk tidak perlu denda karena itu rakyat kecil, tapi dibatasi hanya maksimal 5 hektar. Nah, kemudian ada yang ketelanjuran akibat daripada kebijakan pemerintah yaitu Kementerian Kehutanan, di mana ada penetapan kawasan hutan sehingga ada perusahaan yang sudah berproses kemudian tidak bisa dilanjutkan. Ya. Pada ketika contoh lah sawit ya, sawit itu ketika sudah mendapatkan rekomendasi gubernur boleh menanam mulai pembibitan dan sebagainya. Tapi ketika dikeluarkan Kemen Hutanan menjadi kawasan itu jadi masalah. Jadi masalah. Mereka terus berproses. Nah, yang seperti itu karena ini adalah kesalahan pemerintah, maka itu diberi keleluasaan untuk sanksi administrasi. Namun mereka harus segera diberikan kepastian hukum. Ketika mereka sudah membayar sanksi dan kemudian menyelesaikan kewajibannya, maka negara atau wajib untuk segera memutihkan kembali. Baik. Nah, bagi yang terakhir itu adalah yang tadi pihak-pihak yang mungkin Pak Barita sampaikan mengatakan datanya nggak sesuai dan sebagainya. Ini mungkin yang nakal-nakal. Kalau itu malah waktu saya sebagai panja itu mengusul langsung dieksekusi saja. Waktu itu ada usulan minta 1 siklus. Saya bilang udah orang salah kok dikasih pengampunan. Sudah maling. Udah maling kok minta pengampunan. Eksekusi aja. Pemerintah minta diberikan pengampunan 1 siklus. Alasannya ya macam-macam lah. Ya. Nah, ini saya nggak tahu ya di belakang itu terjadi. Saya mintanya orang salah ya vonis langsung diambil karena jelas melanggar aturan. Negara ini kan ada aturan. Ya. Pemerintah ini punya aturan hukum. Apa artinya undang-undang kita buat kalau nggak dijalankan? Ya. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kami malah justru ke depan ini untuk mengatasi terjadi tidak lang, saya malah mempunyai gagasan Satgas ini kalau perlu ditingkatkan menjadi Satgas permanen seperti KPK-nya kehutanan. Karena apapun hutan ini harus kita jaga. Saya ingin belajar dari Brasilia. Di Brasilia itu ada namanya IBAMA. IBAMA itu adalah suatu lembaga yang punya power luar biasa. Bahkan IBAMA itu bisa mengatur siapa yang berhak untuk mendapatkan izin, siapa yang tidak berhak, mengawasi bagaimana perilaku pada aparat pemerintah itu sendiri. Dan kemudian difasilitasi, baik teknologi, bahkan pesawat itu pun dilengkapi. Dan kedua, mudah-mudahan nanti Pak rekomendasinya Pak adalah di samping itu adalah untuk membentuk kelembagaan sebagai KPK-nya kehutanan itu,
kalau bisa ke depan itu dana reboisasi, Pak. Harus dikembalikan lagi untuk menanam. Di era Pak Harto dulu, dana reboisasi itu ada di kehutanan. Terus dana reklamasi juga di situ. Kemudian PNBP itu juga ada di kehutanan. Nah, sekarang ini PNBP kehutanan itu bisa mencapai 8 triliun. Tapi di pagu anggaran 2000 hanya dikasih 6 triliun. Artinya kehutanan itu udah membiayai diri sendiri. Maksud saya kenapa dari PNBP tidak kembalikan kehutanan untuk menanam. Sehingga itu bentuk tanggung jawab konsekuensi mengeluarkan izin. Walaupun Satgas tetap ada bekerja karena ada penyimpangan yang luar biasa. Nah, dan yang mungkin kami sampaikan, para pelaku usaha ini juga harus dapat kepastian hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Barita supaya bagi perusahaan yang memang sudah memenuhi persyaratan dan kemudian mereka sudah membayar denda, mohon segera dikeluarkan semacam pemutihan agar kepastian hukum itu bisa dijamin dan ekonomi harus kita jaga. Pak Presiden sudah mentargetkan pertumbuhan 8%, tetapi kalau sektor-sektor yang memiliki izin yang sudah boleh dibilang kena masalah dan kemudian tidak selesaikan akibat kelalaian daripada aparat pemerintah, ini mohon harus ada perhatian khusus oleh Satgas supaya ekonomi bisa bergerak, 8% itu bisa dicapai. Karena waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah kami beri waktu 3 tahun. 3 tahun harus diselesaikan untuk pemutihan ini. Tapi ternyata kan 3 tahun nggak diselesaikan. Dan kemudian Satgas dilahirkan ini benar. Saya mendukung sepenuhnya karena memang setelah 3 tahun ya harus dibentuk Satgas ini. Itu udah benar, Pak Prabowo udah sangat benar. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Barita supaya bagi mereka yang betul-betul udah memenuhi katakan udah benar petanya, penyesuaian, udah bayar ini supaya mereka juga lebih tenang dalam usahanya karena ekonomi harus bergerak, postur APBN kita juga harus dikatrol terus, harus meningkatkan dari penerimaan negara. Baik, gitu. Nanti saya ke Pak Barita untuk menanggapi, tapi saya ke Pak Sadino dulu sebenarnya. Pak Sadino, bagaimana Bapak melihat arah kebijakan lingkungan Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir, Pak? Apakah sudah mungkin menguat ke arah perlindungan hutan atau apa saja mungkin yang harus dievaluasi, misalnya memperketat perizinan, gitu, merevisi aturan dan lain-lain? Kalau ke arah lingkungan sebenarnya kita itu sudah ada yang namanya moratorium perizinan. Sebenarnya itu memulai dari bagaimana kita tidak terlalu obral membuka lahan ya. Itu sudah berjalan. Terus tadi adalah memang penyelesaian ini adalah tadi yang disampaikan Pak Barita dan Pak Firman tadi adalah penyelesaian yang memang sudah berkelindan yang sangat lama. Artinya memang pada saat reformasi itu memang perizinan itu semua di kabupaten. Akhirnya semua perizinan itu ada di sana, sampailah. Makanya tadi kalau Pak Firman sampaikan ada peraturan pemerintah dari nomor 10 tahun 2010, 60 2012, 104 2015 sampai pada Undang-Undang Cipta Kerja. Disitulah sebenarnya proses itu berputar terus. Nah tentu tadi saya mendukung seperti Pak Firman, banyak juga perusahaan ini kalau dikatakan ilegal, dia sudah lulus ISPO, padahal dalam konteks ISPO itu adalah Indonesia Sustainable Palm Oil, itu pun juga nggak diakuin loh. Ya sebenarnya kita pedoman hukumnya yang mana? Dan nanti kalau kepastian berarti sudah RSPO pun juga nggak lolos. Artinya memang di sini tadi adalah kalau kita melihat One Map Policy itu kebijakan yang akan dimunculkan dan sekarang dijalankan. Tentu juga tidak bisa otomatis misalnya dia melihat seolah-olah kacamata saat ini. Karena perizinan kan masa lalu. Kalau perizinan masa lalu hanya dilihat dari sekarang ini salah terus salah, saya katakan ya pasti akan banyak korban. Nah, tadi misalnya Pak Barita, ada dalam konteks tua di sini. Kalau kementerian tadi adalah HGU, ada overlay yang tidak cocok. Saya katakan bahkan ada wilayah-wilayah yang udah dari taman zaman Belanda saja, HR-PAH dulu di Sumatera Utara, sekarang masuk kawasan. Lah tentu itu saya mempertanyakan bagaimana faktualnya. Karena pada saat dia nilai diukur dari sekarang, ya kalau rumah saya jangan-jangan kalau diukur dengan sekarang rumah saya menjadi ilegal juga, rumahnya Pak Firman menjadi ilegal juga. Makanya bagaimana kita juga harus berbicara hak konstitusi. Kalau dia sudah diperoleh secara benar, secara regulasinya, ya tolong harus dihormati juga. Artinya kita juga harus menjamin
pada investasi dan juga memberikan kepercayaan kepada pihak manapun, bahwa usaha di Indonesia aman, terlindungi. Nah kalau nanti saya takutnya kalau itu semua disamaratakan, saya takut juga. Terus tadi adalah luasan ya Pak ya, luasan yang sekarang adalah akan menambah. Kebetulan saya lah mempelajari itu di dalam statistik, data statistik. Luasan yang ada kebunnya di seluruh Indonesia itu hanya 4,2 juta hektar. Terus yang dia bersawit adalah 3,37 juta hektar. Okay. Kalau itu tadi saya sampaikan dia lebih, berarti apakah ada yang menyembunyikan data? Data itu. Nah, ini yang harus juga dicari. Karena pada saat data statistik itu juga udah diekspos di mana-mana. Dan kebetulan saya tentang itu adalah kajian saya. Jadi kalau dia menambah luasan, kebetulan saya juga mengkaji data yang disampaikan oleh Satgas kepada Agrinas, itu sebenarnya 40% tidak ada kebun. Akhirnya lahan kosong. Karena memang pada saat dalam konteks perkebunan, diberikan 10.000 belum tentu terjadi 10.000. Jangan-jangan yang tanahnya yang nggak bisa digunakan ada 2.000 atau 3.000, bahkan ada yang separuh juga ada. Dan juga ada kontekstual di perkebunan itu ada juga perlindungan, lingkungan, ada HCP dan seterusnya. Tentu itu yang harus dilakukan. Kebetulan memang bagi pelaku industri sawit adalah kalau memang dia lahannya cocok pasti dia dikelola. Tapi pada saat dia tidak cocok, ya ditinggalkan. Dan ini juga pedoman kita adalah ada pemahaman yang saya harus juga kritik misalnya. Dasarnya adalah izin lokasi. Kalau dasarnya izin lokasi, Pak, makanya ada di teman Pak Firman ini Pak Daroli sampaikan izin lokasi itu ada 8,4 juta hektar. Nah kalau izin lokasi kan belum final. Belum final. Kita memperoleh lahan baru izin lokasi, dapatnya finalnya berapa? Nah kalau dasarnya izin lokasi, pasti datanya tidak akan lebih baik, Pak. Makanya saya katakan harusnya yang produk finalnya berapa, laporan pajaknya seperti apa, dan seterusnya. Ini tentu yang teman-teman tadi, ada 1 juta lebih, Pak, sudah punya hak atas tanah, sudah tersertifikasi, sekarang juga nggak diakuin, Pak Firman. Nah tentu kan saya juga harus menyampaikan ini. Lah kalau kita sendiri tidak taat berhukum, bagaimana pandangan orang lain terhadap kita ini gitu. Kalau misalnya Pak Firman pelaku usaha sudah punya hak atas tanah, ternyata Anda salah. Nah ini menjadi catatan yang harus saya sampaikan ke Pak Barita. Bukan saya tidak senang terhadap Satgas, silahkan itu bekerja karena itu untuk perbaikan. Baik. Tata kelola ke depannya seperti apa. Saya kira itu. Sepertinya Pak Barita banyak PR nih ya. Gimana Pak Barita menanggapi? Ya, yang pertama tentu saja Satgas ini bekerja berdasarkan regulasi. Karena cara kita menertibkan acuannya adalah peraturan. Peraturan itu dari mulai undang-undang terkait, undang-undang sektoral, sampai pada peraturan di bawahnya. Sehingga kalau masalah misalnya berkaitan dengan kehutanan, kita berangkat dari data legal yang ada. Sekiranya korporasi atau individu orang perorangan memiliki data yang berbeda, maka ada proses yang dilakukan oleh Pokja Satgas untuk mengklarifikasi dan memverifikasi. Nah, kita juga yang kedua, untuk mengakhiri itu ke depan, ada yang disebut dengan, dan itu visinya Pak Prabowo, one map policy. Jadi di dalam Satgas ini ada Badan Informasi Geospasial yang bisa memiliki akses kepada pencitraan satelit yang bisa mendeteksi koordinat dan bisa membuat proses pencitraan sampai pada skala 1 berbanding 50.000, Pak. Sehingga diharapkan bias atau perbedaan data antara satu dengan yang lain itu bisa disesuaikan. Sehingga nanti akan keluar satu kebijakan data yang dipakai di semua instrumen negara. Sehingga misalnya tadi kenapa ada perbedaan? Ya itu tadi. Ya, yang satu sektoralnya memakai data yang dia miliki. Yang satu
Nah, ke depan ini menjadi satu dan digitalisasi. Oh. Sehingga kalau terjadi digitalisasi, maka khusus mengenai kayu akan kelihatan dari hulu ke hilir, dari mana kayunya, berapa Lebih jenisnya, mudah. siapa yang punya. Karena korporasi ini ada yang legal, Pak, ada yang punya izin, ada juga yang ilegal. Ada tadi di situ hak milik perorangan rakyat. Nah, kalau korporasinya legal, memenuhi semua regulasi yang menjadi dasar Satgas tadi, ini tidak akan dilakukan pemeriksaan. Orang dia legal, dilindungi, dijaga. Tapi bagi yang ilegal itu kan dia tidak memiliki dokumen perizinan yang dipersyaratkan. Nah, ini kita cek mengapa dan apa konsekuensinya penguasaan itu. Nah, jadi angka tadi 3,8 juta target sampai Desember ini Pak 4 juta hektar itu. Nah, itu kalau saya boleh menyampaikan pada kesempatan ini, itu yang diserahkan kepada Agrinas itu, Agrinas Palma Nusantara sudah 1.504.625 hektar. Kemudian diserahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, Taman Nasional Tesonilo itu 81.793.000 hektar. Lahan sawit yang sudah teridentifikasi itu 356.233,7. Jadi cocok Pak datanya. Memang tidak semua itu. Tetapi tentu saja ada adjustment. Makanya di situ ada otoritas untuk mengecek. Oh, ini digunakan untuk pabrik, untuk perumahan dari korporasi. Dan itu legal. Tentu saja karena acuan kita landasan peraturan penyesuaian, itu akan mudah diselesaikan. Dalam hal ada perbedaan pandangan, kita akan melihat secara fair dan objektif. Karena tugas Satgas ini bukan sewenang-wenang. Jadi memastikan negara mendapatkan haknya, juga korporasi yang tadi Pak. Secara legal sudah memperoleh haknya, itu dijaga. Dasar aturan hukum. Dasarnya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan secara otentik. Jadi Pak, bisnis investasi dijaga melalui kepatuhan pada regulasi. Kepatuhan pada regulasi adalah alat untuk menertibkan agar kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan hukum kita bisa tegak. Sehingga kedepannya distribusi pendapatan kepada masyarakat itu lewat penerimaan negara itu bisa terwujud. Ya, Mas. Baik, Pak Barita, ini ada kertas yang akan kita terbangkan. Mohon yang diisi pesannya nanti. Saya akan bacakan. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, mungkin ini sesi kita terakhir. Harapan Pak Firman di DPR, Pak. Harapan kami adalah hutan itu adalah untuk kehidupan. Sehingga hutan merupakan karunia Tuhan, maka harus kita jaga. Oleh karena itu kami mendukung sepenuhnya terhadap penegakan hukum melalui Satgas ini, karena satu-satunya yang sekarang ini menjadi tumpuan kami adalah Satgas. Satgas yang bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara betul-betul objektif, kemudian jujur dan adil. Ini yang penting. Karena memang selama ini kalau kita lihat tadi dari apa yang kita bicarakan, itu mohon maaf, saya tidak seujun. Ini ada bentuk-bentuk ketidakterbukaan Kementerian Lembaga yang mempunyai kewenangan. Ya, tentang One Map Policy itu sebetulnya sudah cukup lama kita tuntut dari DPR agar segera dilakukan dengan menggunakan policy One Map Policy, tapi kan tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang. Baru ada Satgas, baru mulai. Nah, oleh karena itu artinya bahwa ada pihak-pihak yang memang mencoba menyiasati cara-cara dengan menolak kebijakan yang sebetulnya itu sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu harapan kami ke depan adalah tata kelola kehutanan itu perlu adanya perbaikan. Atau kemudian perbaikannya adalah mungkin kalau kita bicara tentang pemetaan, ada semacam klasterisasi. Tidak semuanya bahwa semua hutan itu bisa dengan penambangan. Dan mohon Pak Barita, kalau bisa nanti Satgas itu juga membuat rekomendasi bahwa hutan lindung tetap dilindungi. Tidak boleh ada pun sejengkal untuk dilakukan entah pinjam pakai, entah apa, whatever. Kalau itu bisa dilakukan, maka bisa hutan bisa letak. Dan kemudian ke depan sektor investasi harus kita jaga. Dan kemudian kalau kita bicara perkelapa sawitan, jangan bicara lagi ekstensifikasi, tapi intensifikasi. Maka teknologi harus bicara. Gitu. Kita habis waktunya nih, Pak. Kita nggak bisa ngomongin hutan ini kayak cuma 1 jam. Nanti akan kita tambah lagi mungkin di segmen lagi. Terima kasih Pak Firman, Pak Sadino, terima kasih
Pak Barita, terima kasih. Saya akan bacakan pesannya dari Pak Sadino. Hutan masa depan bangsa Indonesia harus menjadi slogan seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya. Ada Pak Firman juga, hutan lestari, lingkungan terjaga, rakyat sejahtera, terhindar dari bencana. Dan yang terakhir ada Pak Barita, patuh taat ya Pak ya. Bumi investasi Pak ya. Bisnis, bumi, bisnis investasi, kepentingan nasional terjaga, begitu ya. Baik, luar biasa pesan-pesan ini. Sejalan pesan-pesan ini semuanya. Mudah-mudahan dialog malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saya Fahmi Andrian pamit. Selamat malam, sampai jumpa di